Malam itu, udara BSD terasa sejuk setelah hujan sore mengguyur deras. Lampu-lampu jalan berkilauan, memantul di genangan air yang masih tersisa di pinggir aspal. Warung bakso tenes yang berdiri di bawah pohon beringin tua tampak hangat diterangi lampu neon sederhana. Aroma kuah kaldu sapi yang mengepul menyebar ke udara, mengundang siapa saja yang melintas untuk singgah dan melepas penat. Di salah satu meja kayu, duduklah Aleisa, gadis berusia 23 tahun dengan wajah anggun dan tatapan teduh. Rambut hitam panjangnya tergerai, sesekali tertiup angin malam yang masuk dari celah warung. Ia sedang menikmati semangkuk bakso kesukaannya, tempat ini sudah menjadi langganannya sejak ia kecil. Setiap suapan terasa seperti nostalgia, seolah mengingatkan kembali pada masa kanak-kanaknya yang penuh kehangatan bersama keluarga. Aleisa bukanlah gadis biasa, penampilannya sederhana namun memikat, gaun kasual yang ia kenakan justru menonjolkan keanggunannya. Banyak pasang mata diam-diam memperhatikan dirinya, namun malam itu semua orang hanya terhanyut dalam keheningan yang damai. Sesekali terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, berpadu dengan obrolan kecil pengunjung warung lainnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah bayangan yang mengintai. Dari kejauhan, deruk knalpot motor bising mulai terdengar mendekat. Suara berisik itu kian lama makin jelas, membuat beberapa pengunjung menoleh dengan wajah cemas. Hati Aleisa berdebar tanpa sebab, entah mengapa firasatnya tiba-tiba terasa tak enak. Tak lama kemudian, 4 motor besar berhenti di depan warung. Lampu sorot motor mereka menyorot tajam, membuat suasana seketika berubah mencekam. Dari atas motor turunlah segerombolan pria bertubuh kekar, bertato di lengan, dengan raut wajah bengis. Mereka masuk dengan langkah kasar, tawa keras, dan bau alkohol yang menusuk hidung. Para pengunjung mendadak terdiam, ada yang buru-buru menunduk, ada pula yang gemetar sambil merapatkan tubuh ke kursi. Penjual bakso, Pak Tenes, hanya bisa menahan napas dan berdoa dalam hati agar keributan tak terjadi. Sementara itu, Aleisa berusaha tetap tenang, meski tangannya tanpa sadar menggenggam erat tas kecil berisi uang jutaan rupiah hasil pekerjaannya. Salah satu preman melirik ke arah meja Aleisa, senyumnya menyeringai penuh nafsu. "Wih, malam ini ada bintang tamu rupanya," ujarnya dengan nada menghina. Preman lain menepuk-nepuk tongkat bisbol di tangannya, membuat dentuman kecil yang cukup untuk menambah rasa takut semua orang di warung. Ketenangan malam yang semula indah kini sirna. Warung bakso yang biasanya penuh tawa berubah menjadi arena ketegangan. Semua orang ketakutan, tak ada yang berani bergerak. Dan di tengah situasi itu, tak seorang pun menyangka bahwa dari balik meja pojok, seorang pemuda sederhana bernama Andre Susanto sedang bangkit perlahan, tatapannya tajam, seakan siap menantang bahaya yang akan datang. 4 preman itu masuk dengan penuh arogansi, membuat kursi-kursi kayu di warung berderit karena ditendang sembarangan. Salah satu dari mereka bahkan meraih botol minuman dingin di etalase tanpa izin, lalu meneguknya sambil menatap sinis ke arah pengunjung. Tawa kasar mereka terdengar menusuk telinga, seakan menegaskan bahwa malam ini mereka adalah penguasa jalanan. Aleisa menunduk, berharap mereka tidak memperhatikannya lebih lama. Namun justru tatapan mereka semakin melekat kepadanya. Seorang preman bertubuh tambun dengan tato naga di lengan mendekat ke mejanya. "Cantik banget, sendirian aja, Neng," katanya sambil mengusap janggut tipisnya. Tangannya perlahan mencoba meraih tas yang tergeletak di kursi. "Dek," jantung Aleisa berdegup kencang. Tangannya mencengkeram erat tas itu, menolak untuk melepaskannya. "Jangan sentuh." Suaranya bergetar, berusaha tegas meski tubuhnya gemetar. Para pengunjung hanya bisa saling berpandangan, tak ada yang berani campur tangan. Pak Tenes, pemilik warung, ingin menolong, tapi langkahnya terhenti melihat tongkat bisbol yang diputar-putar salah satu preman. "Wih, galak juga, padahal abang cuma mau pinjem sebentar," ejek preman bertato sambil mengulurkan tangannya lagi. Kali ini lebih kasar, hampir merampas tas itu secara paksa. Aleisa menoleh ke kanan kiri, mencari pertolongan, namun semua orang justru menunduk. Suasana semakin menegangkan. Seorang preman lain dengan rambut dicat pirang menendang kursi hingga terjungkal. "Hei, semua diem aja. Nggak ada yang berani nolong cewek ini," teriaknya, seakan menantang siapapun yang berani melawan. Ruangan warung yang sempit terasa sesak oleh aura intimidasi mereka. Di sudut warung, Andre Susanto, si kuli bangunan berwajah sederhana itu, mengamati dengan tatapan tajam. Hatinya mendidih melihat ketidakadilan di depan matanya.
Ia tahu ini berbahaya, apalagi jumlah lawan banyak dan bersenjata. Namun tatapan Alyssa yang penuh ketakutan membuatnya tak kuasa lagi untuk diam. Andre menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan dari kursinya. Kursi kayu di bawahnya berderit, membuat para preman sontak menoleh. Tubuh kekarnya berdiri tegap, meski pakaiannya lusuh penuh debu semen. "Cukup," katanya dengan suara dalam dan tenang, namun penuh wibawa. Sejenak, waktu seolah berhenti. Para pengunjung menahan napas, tak percaya ada orang yang berani melawan. Preman bertato naga menoleh ke arah Andre, wajahnya berubah sinis. "Heh, kuli kampung, mau sok jagoan di depan kita?" Suara tawanya menggema, namun tidak sedikit pun menggoyahkan langkah Andre yang kini maju, berdiri di antara Alyssa dan para preman. Suasana di warung bakso tenis mendadak berubah mencekam. Tatapan para pengunjung terarah pada Andre yang berdiri di depan Alyssa, seakan menantang maut. Preman bertato naga menyeringai lebar, memperlihatkan gigi kuningnya. "Kuli kampung sok jadi pahlawan," katanya sambil meludah ke lantai. Preman lain mengangkat tongkat bisbolnya dan menghantam meja, membuat mangkuk bakso terlempar dan kuah panas tumpah ke lantai. Alyssa tersentak kaget, wajahnya pucat pasi. Tangannya menggenggam erat tas kecil di pangkuannya, seakan itu adalah harta terakhir yang harus ia pertahankan. Di balik rasa takutnya, ia melirik Andre, pemuda asing yang tiba-tiba berdiri melindunginya. Ada perasaan aneh bersemayam di dadanya, campuran antara kagum dan cemas. "Duduk manis aja, Bang, jangan ikut campur urusan orang kota," teriak preman berambut pirang sambil menunjuk Andre dengan ujung tongkatnya. Suaranya memecah keheningan, membuat anak kecil yang ikut makan di pojok warung menangis ketakutan. Sang ibu buru-buru memeluk anaknya, gemetar tanpa daya. Namun Andre tak gentar. Ia melangkah satu langkah ke depan, tubuh kekarnya menutupi Alyssa yang terpojok. "Kalau kalian cuma mau makan, silakan duduk. Tapi kalau niatnya bikin onar, kalian harus lewat saya dulu," ucapnya tegas. Suaranya rendah, tapi cukup keras untuk menggema di seluruh ruangan sempit itu. Tawa preman pecah serentak. "Hahaha, dengar nggak lo semua, nih orang miskin sok jadi jagoan," ejek preman Tambun bertato naga sambil menepuk bahu kawannya. Namun di balik tawa mereka, ada sedikit rasa jengkel karena keberanian Andre berbeda dari korban-korban biasanya. Tanpa aba-aba, salah satu preman mendorong keras meja tempat Andre berdiri. Meja itu bergeser menabrak kakinya, tapi Andre bergeming. Tatapannya tetap tajam, bahkan lebih menusuk dari sebelumnya. Ia menoleh sekilas ke Alyssa, lalu berbisik lirih, "Jangan takut." Kalimat itu membuat jantung Alyssa berdegup lebih kencang, seolah ada ketenangan yang aneh menyusup ke dalam dirinya. Pak Tenes, pemilik warung, hampir pingsan melihat situasi itu. Tangannya gemetar saat memegang sendok, ingin melerai tapi tak berdaya. Para pengunjung hanya bisa menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam yang semula tenang kini berubah menjadi panggung pertaruhan nyawa. Dan ketika tongkat bisbol diangkat tinggi-tinggi, siap menghantam kepala Andre, semua orang serentak menutup mata mereka. Hanya satu orang yang tetap menatap dengan penuh keberanian, Andre Susanto, kuli bangunan sederhana yang tanpa diduga siap menantang para preman bersenjata. Tongkat bisbol itu melayang deras ke arah kepala Andre. Semua orang yang menonton menjerit tertahan, sebagian menutup wajah mereka tak sanggup menyaksikan. Namun detik berikutnya, sebuah keajaiban terjadi. Andre mengangkat tangannya, dan dengan sekali tepis, tongkat besi itu berhenti seakan menabrak dinding baja. Dentumannya keras, membuat preman pemukul terhuyung mundur dengan wajah terkejut. Keheningan mencengkam ruangan, mata semua orang melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang kuli bangunan kurus, dengan tangan kosong, mampu menahan pukulan penuh tenaga dari preman bertubuh besar bersenjata besi. Bahkan Alyssa menahan napas, bulu kuduknya meremang. Siapa sebenarnya pemuda yang berdiri di depannya ini? Preman bertato naga melotot tak percaya. "Apa-apaan ini? Lo pikir lo bisa jadi superhero?" teriaknya marah. Ia memberi isyarat pada dua kawannya untuk maju. Tanpa banyak bicara, mereka menyerang dari dua arah sekaligus, mencoba menjatuhkan Andre dengan serangan cepat. Namun Andre bergerak gesit, tubuhnya berputar, kakinya menendang salah satu lawan hingga kursi-kursi di belakangnya berhamburan. Suara benturan tubuh dengan kayu membuat pengunjung warung kembali menjerit. Seorang preman lain yang mencoba menyerang dari belakang pun dibuat terjungkal dengan satu sikutan keras Andre.
Wajahnya membentur dinding, darah segar mengalir dari hidungnya. Seketika, suasana berubah, rasa takut kini mulai berpindah ke pihak para preman. Di tengah kepanikan itu, Aleisa menatap Andre dengan mata berkaca-kaca. Pemuda yang tampak sederhana dengan baju lusuh penuh noda semen ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Kamu bukan orang biasa." Ada rasa kagum yang bercampur dengan haru, karena ia tahu tanpa sosok tak terduga itu, malam ini mungkin jadi malam terakhirnya. Pak Tenes yang sejak tadi gemetar kini perlahan menghela napas lega, meski rasa takut belum sepenuhnya sirna. "Astaga, ini anak dari mana?" gumamnya, tak menyangka seorang kuli bangunan bisa membuat para preman terpojok hanya dengan tangan kosong. Sementara itu, Andre berdiri tegap, menatap preman bertato naga dengan sorot mata yang menusuk. "Aku nggak mau ada masalah," katanya dengan suara dalam, "tapi kalau kalian berani menyentuh dia lagi, aku pastikan kalian gak akan bisa berdiri." Kata-kata itu sederhana, tapi tegas dan penuh keyakinan, membuat seisi warung terdiam membeku. Dan pada malam itulah, semua orang di warung bakso Tenes menyadari satu hal, pemuda miskin bernama Andre Susanto bukanlah orang biasa. Ia adalah sosok tak terduga, pahlawan yang muncul dari balik kesederhanaan untuk melawan ketidakadilan. Preman bertato naga masih berdiri terpaku, wajahnya merah padam menahan malu. Dua kawannya sudah terkapar, sementara yang lain mulai ragu untuk maju. Namun Andre tetap tenang, berdiri dengan napas stabil, seakan tak terguncang sedikitpun. Tatapan matanya tajam, penuh keyakinan yang tak biasa dimiliki seorang pemuda miskin. Di tengah keheningan, sebuah kilasan masa lalu terlintas di benak Andre. Ia teringat pada kakeknya, seorang lelaki tua yang dulu dikenal sebagai pendekar desa. Saat kecil, Andre sering diajak berlatih di tepi sungai, memukul air hingga telapak tangannya berdenyut. "Ingat, Dre," suara kakeknya terngiang, "Brajamusti bukan sekadar kekuatan. Ini adalah amanah. Gunakan hanya untuk melindungi, bukan untuk sombong." Andre menggenggam tangannya erat, merasakan energi hangat merambat dari dalam tubuh. Itulah warisan yang ia simpan rapat selama ini, ajian Brajamusti, ilmu sakti turun-temurun yang membuat telapak tangannya sekeras baja dan berisi tenaga dalam luar biasa. Meski ia jarang menggunakannya, malam ini keadaan memaksa. Ia harus melindungi seorang gadis tak bersalah. Para preman mulai sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sembarang orang. Bisikan kecil terdengar di antara mereka, "Jangan-jangan dia punya ilmu kebal." Namun gengsi dan ego membuat mereka enggan mundur. Preman bertato naga mengangkat tongkat bisbolnya tinggi-tinggi, lalu berteriak, "Hajar dia rame-rame." 4 orang maju bersamaan, kursi dan meja berhamburan saat mereka menyerbu. Namun Andre melangkah maju dengan tenang. Satu pukulan telapak tangannya menghantam dada seorang preman, membuat tubuh besar itu terpental keras keluar warung. Sontak semua orang terbelalak, tak percaya mata mereka. Aleisa menahan napas, tangannya bergetar memegang tas yang tadi hampir dirampas. Ia tak tahu siapa sebenarnya Andre, tapi yang jelas, ia sedang menyaksikan keajaiban. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya berbeda, seakan takdir memang mengirimnya malam ini untuk menyelamatkannya. Pak Tenes berbisik pada dirinya sendiri, "Brajamusti. Masih ada orang yang mewarisi ajian itu." Tubuh tuanya merinding, seakan mengenali nama yang hanya ia dengar dari cerita-cerita lama di kampung halamannya. Dan di tengah kepulan asap bakso yang masih mengepul, Andre berdiri tegap dengan tatapan membara. Malam itu, rahasia besar yang selama ini ia simpan mulai terbuka perlahan. Ia bukan sekadar kuli bangunan biasa, melainkan pewaris Brajamusti, ilmu sakti yang mampu merubah jalannya takdir. Sorak ejekan para preman perlahan berubah menjadi desisan marah. Mereka tidak menyangka pemuda berpakaian lusuh itu mampu menjatuhkan kawan mereka dengan begitu mudah. Preman bertato naga, yang tampaknya pemimpin kelompok, melangkah maju dengan wajah merah padam, urat lehernya menegang. "Anak kampung, jangan kira lo bisa sok jago di depan gue," teriaknya sambil mengayunkan tongkat bisbolnya ke lantai, menimbulkan suara dentuman keras. Andre tetap berdiri tenang, kedua kakinya menapak kuat di tanah. Dalam hatinya, ia kembali mengingat pesan kakeknya, tenaga Brajamusti bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi mereka yang tak mampu. Pesan itu menjadi pegangan, menahan dirinya dari amarah. Ia tahu, sekali salah langkah, nyawa orang-orang di warung bisa jadi taruhannya. Preman bertato naga maju dengan gerakan cepat,
tongkat besinya berputar lalu menghantam ke arah kepala Andre. Dentuman keras terdengar ketika Andre menangkis dengan telapak tangan kosongnya. Tongkat itu terhenti seketika, seakan menghantam dinding besi. Semua orang di warung terperangah, mulut mereka terbuka lebar tanpa suara. Salah satu preman berteriak, "Gak mungkin. Itu tongkat baja asli." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Andre mendorong tongkat itu ke samping, lalu meninju udara dengan satu gerakan cepat. Hantaman itu tak mengenai siapapun, tapi kekuatan hembusannya membuat meja terlempar ke belakang, menghantam dinding warung. Getarannya membuat lampu neon bergoyang keras. Aleisa spontan menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya berdebar hebat, antara takut dan kagum. Sosok di depannya bukan lagi sekadar kuli bangunan lusuh, ada aura pahlawan yang terpancar dari tubuh Andre. Tatapan matanya penuh keberanian, seperti seseorang yang sudah lama terbiasa menghadapi bahaya. Preman bertato naga terhuyung mundur, wajahnya pucat meski mencoba menyembunyikan ketakutan. Ia memberi isyarat pada dua anak buahnya untuk menyerang bersamaan. Mereka mengayunkan rantai besi dan sebilah pisau lipat. Suara logam beradu terdengar keras saat rantai meluncur ke arah Andre. Namun Andre bergerak lebih cepat. Tangannya menjepit rantai besi itu dengan telapak tangan kosong, lalu menariknya keras hingga si pemegang rantai terjerembab ke lantai. Dengan satu tendangan, Andre menghantam dada preman itu hingga ia terbatuk darah. Sementara itu, tangan satunya menahan pisau yang diayunkan ke arahnya, dan pisau itu bengkok saat mengenai kulitnya. Seluruh warung hening. Malam yang semula tenang kini telah berubah menjadi arena duel maut, di mana seorang kuli bangunan miskin membuktikan dirinya mampu menantang para preman bersenjata. Tantangan pertama sudah ia jawab, namun semua orang tahu, ini baru permulaan. Jeritan preman yang terhempas ke lantai membuat suasana warung bakso tenis semakin mencekam. Bau kuah bakso yang tumpah bercampur dengan aroma darah dari hidung salah satu preman yang remuk dihantam siku Andre. Lampu neon yang berayun-ayun menambah kesan seram, seakan tempat itu berubah menjadi arena pertempuran liar. Preman bertato naga tak tinggal diam. Dengan wajah penuh amarah, ia berteriak lantang, "Serbu dia! Jangan kasih napas!" 4 preman lain maju serentak, membawa tongkat besi, botol kaca, dan rantai. Pengunjung yang ketakutan berhamburan keluar warung, meninggalkan kursi dan mangkuk mereka begitu saja. Hanya Aleisa dan Pak Tenes yang masih terpaku, terlalu shock untuk bergerak. Andre menatap lawan-lawannya tanpa gentar. Napasnya teratur, wajahnya tetap dingin. Saat tongkat besi melayang dari arah kiri, ia menunduk, lalu berputar cepat sambil melepaskan pukulan telapak tangan Brajamusti. Seketika tubuh si penyerang terhempas menabrak dinding hingga retak. Suara dentumannya membuat warung bergetar. Preman lain menghantamkan botol kaca ke arah kepala Andre, namun ia menangkis dengan lengan. Botol itu pecah berkeping-keping, serpihannya memercik ke lantai. Sebelum lawan sempat bereaksi, Andre menyambar kerah bajunya dan menghantamkan kepalanya keras-keras. Darah mengucur dari pelipis preman itu yang langsung terkapar tak sadarkan diri. Sorakan preman bertato naga berubah menjadi geram bercampur takut. Ia sendiri terpaksa maju, menyerang dengan amukan brutal. Tongkat bisbolnya berayun liar, menghantam meja, kursi, bahkan hampir mengenai Aleisa yang terpojok. Andre melompat ke depan, menangkis serangan itu dengan kedua tangannya, lalu menendang keras perut lawannya hingga tubuh besar itu terhempas menabrak pintu warung. Aleisa terperangah. Air matanya menetes tanpa sadar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena terharu melihat bagaimana pemuda sederhana itu mempertaruhkan dirinya demi melindungi orang lain. Ia menggenggam tasnya erat, lalu berbisik pelan, "Tolonglah selamat." Pertarungan berlanjut di luar warung. Suara pukulan, jeritan, dan dentuman benda keras terdengar bersahutan. Beberapa preman yang masih mampu berdiri mencoba mengeroyok Andre, namun satu persatu mereka terjatuh, dipukul, ditendang, atau dilempar dengan kekuatan yang tak masuk akal. Andre, dengan ajian Brajamusti yang diwarisi, bergerak laksana singa lapar yang tak terbendung. Dan pada akhirnya, ketika debu mereda dan suara gaduh berhenti, hanya Andre yang masih berdiri tegak di tengah kerumunan preman yang terkapar. Matanya menyapu sekitar, memastikan tidak ada lagi ancaman. Malam itu, duel panas yang tak pernah disangka-sangka menjadi saksi lahirnya seorang pahlawan jalanan. Hening menyelimuti warung bakso tenis setelah duel panas yang baru saja usai. Hanya terdengar suara erangan lirih dari para preman yang tergeletak tak berdaya.
Lampu neon yang berkelip-kelip membuat bayangan tubuh mereka tampak menyeramkan, seolah tempat itu baru saja menjadi ajang pembantaian. Andre berdiri di tengah, napasnya berat, matanya merah karena amarah yang belum sepenuhnya padam. Aleisa akhirnya berani melangkah mendekat. Kakinya gemetar, namun hatinya dipenuhi rasa kagum yang tak terbendung. "Andre, kamu, siapa sebenarnya?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Ia menatap lelaki itu dengan penuh tanda tanya, seakan tak percaya seorang sopir biasa bisa mengalahkan belasan preman brutal dalam waktu singkat. Andre tak langsung menjawab, ia hanya menoleh sekilas, matanya penuh beban. Ada rahasia besar yang ia simpan, dan malam ini hampir saja ia membiarkan semuanya terbuka. Dengan suara serak, ia berkata pelan, "Aku hanya orang biasa yang tak tahan melihat kezaliman." Kalimat sederhana itu justru menambah misteri, membuat Aleisa semakin penasaran. Pak Tenes, yang sejak tadi bersembunyi di balik meja kasir, akhirnya keluar. Wajahnya pucat, namun matanya berbinar penuh syukur. Ia meraih tangan Andre, menyalaminya erat. "Nak, kalau bukan kamu, mungkin kami sudah celaka. Kau bukan orang biasa, aku yakin itu. Tuhan pasti mengirimmu malam ini untuk menyelamatkan kami." Namun suasana haru itu tiba-tiba berubah tegang. Dari kejauhan, suara sirene polisi terdengar mendekat. Warga yang sempat menyaksikan keributan tadi ternyata sudah melapor. Aleisa panik, "Andre, kalau mereka lihat semua ini, kamu bisa dianggap pelaku. Mereka mungkin tak peduli kalau kamu sebenarnya menolong." Wajahnya penuh kecemasan. Andre menghela napas panjang, lalu menatap Aleisa dan Pak Tenes. "Kebenaran akan selalu terbukti, cepat atau lambat," ucapnya mantap. Namun di dalam hatinya, ia sadar bahwa langkahnya malam itu akan menyeretnya ke jalan yang lebih berbahaya. Ia harus siap menanggung segala risiko, termasuk berhadapan dengan aparat yang mungkin tak berpihak padanya. Saat sirene semakin dekat, angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Aleisa merasakan sesuatu yang aneh, hawa sejuk seakan menyapu tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh pada Andre, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan samar di balik tubuhnya, seperti sosok leluhur yang melindungi. Aleisa tertegun, jantungnya berdegup kencang. "Astaga, ini bukan kebetulan," gumamnya. Malam itu bukan sekadar pertarungan melawan preman. Malam itu menjadi titik balik, sebuah keajaiban yang membuka tabir masa lalu Andre, sekaligus menandai awal dari perjalanan baru yang jauh lebih berbahaya. Malam itu memang berhasil dimenangkan Andre, namun bukan berarti semuanya berakhir. Beberapa preman yang babak belur tersungkur di warung bakso Tenes akhirnya diseret pergi oleh rekan-rekan mereka. Di balik tatapan penuh sakit dan dendam, salah satu dari mereka, berperawakan besar dengan tato naga melingkar di lengan, berbisik dengan nada geram, "Ini belum selesai, anak kampung. Kau akan menyesal sudah menyentuh kami." Ancaman itu menusuk, seolah menandai permulaan badai baru. Andre hanya menatap dingin tanpa kata, meski hatinya sadar kata-kata itu bukan gertakan kosong. Ia tahu, preman semacam mereka tak akan diam. Mereka memiliki jaringan luas, atasan yang lebih kejam, dan ambisi yang tak pernah puas. Kemenangan malam itu bisa saja menjadi alasan bagi mereka untuk kembali, dengan cara yang lebih brutal. Keesokan paginya, kabar perkelahian itu sudah tersebar luas di kawasan BSD. Para pedagang kecil dan warga sekitar mulai membicarakan keberanian Andre. Sebagian mengaguminya, tapi sebagian lain justru ketakutan. "Kalau preman itu balas dendam, warung kita bisa jadi sasaran," ujar seorang pedagang sambil gelisah. Ketenangan warga terguncang, dan nama Andre mulai jadi bahan perbincangan. Di markas kumuh yang tersembunyi di balik ruko tua, para preman yang kalah malam itu berkumpul. Wajah mereka penuh lebam dan amarah. Pemimpin mereka, seorang pria kejam bernama Bakyo Gimbal, menghantam meja kayu dengan keras hingga retak. "Kalian memalukan, dipermalukan oleh seorang kuli bangunan." Suaranya menggelegar, membuat semua terdiam. Lalu, dengan tatapan menyala, ia berjanji, "Kita akan habisi dia. Tapi bukan hanya dia, siapapun yang melindunginya juga akan merasakan akibatnya." Sementara itu, Andre mencoba menjalani hari-harinya dengan normal di proyek bangunan tempat ia bekerja. Keringat bercucuran, otot-ototnya bekerja keras mengangkat semen dan batu. Namun pikirannya tak tenang. Bayangan dendam para preman terus menghantui, apalagi saat ia melihat Aleisa, yang kini kerap mengunjunginya diam-diam membawa makanan.
Ia khawatir gadis itu akan ikut jadi sasaran. Aleisa, meski takut, menolak untuk menjauh. Aku tidak bisa pura-pura tak peduli, Andre. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Kalau mereka datang lagi, kita hadapi bersama, ucapnya penuh keteguhan. Andre hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Dalam hidupnya yang keras dan penuh kesendirian, baru kali ini ia merasa ada seseorang yang benar-benar percaya padanya. Namun ancaman itu nyata. Malam harinya, di sebuah gang gelap tak jauh dari proyek perumahan, dua orang suruhan Bakyo terlihat mengintai. Mereka berbisik pelan, besok malam, kita serang warung bakso itu lagi. Biar semua orang tahu, siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Dendam preman mulai bergerak, dan badai balas dendam hanya tinggal menunggu waktu. Andre, tanpa sadar, sedang berdiri di tengah pusaran bahaya yang semakin besar. Malam penuh darah bisa saja terulang, hanya kali ini, taruhannya lebih dari sekadar harga diri. Itu bisa menjadi pertarungan hidup dan mati, bukan hanya untuknya, tapi juga bagi orang-orang yang ia cintai. Malam itu, seperti yang direncanakan, gerombolan Bakyo Gimbal kembali mendatangi warung bakso Tenes. Mereka datang lebih banyak, dengan wajah garang dan tangan menggenggam senjata seadanya, rantai besi, tongkat kayu, dan bahkan sebilah golok. Suasana yang tadinya hangat, dengan pelanggan menikmati semangkuk bakso, mendadak berubah mencekam. Orang-orang berhamburan keluar, meninggalkan Aleisa, Pak Tenes, dan Andre yang sudah bersiap siaga. Sudah kubilang, anak kampung, malam ini waktumu habis, teriak Bakyo Gimbal dengan suara menggelegar. Ia melangkah maju, menatap Andre penuh kebencian. Andre berdiri tegak, meski hatinya penuh kegelisahan. Ia tahu, kali ini musuh lebih banyak, lebih ganas, dan tak hanya ingin memberi pelajaran, mereka ingin benar-benar menghancurkan. Pertarungan pun tak terelakkan. Andre melompat ke depan, menahan serangan tongkat besi yang hampir menghantam Aleisa. Tinju Brajamusti meledak, menghantam dada salah satu preman hingga terlempar menabrak meja. Namun jumlah lawan membuat Andre kewalahan. Satu rantai besi sempat menghantam lengannya, meninggalkan luka robek dan darah yang mengalir deras. Aleisa menjerit, Andre. Ia berlari mendekat, mencoba menahan luka dengan tangannya yang gemetar. Namun Andre menepis halus, matanya tajam. Jangan khawatirkan aku, jaga dirimu. Aku masih bisa berdiri. Suaranya tegas, meski tubuhnya mulai melemah. Setiap tetes darah yang jatuh ke tanah, seakan menjadi simbol keikhlasannya dalam melindungi orang lain. Pak Tenes, yang melihat kejadian itu, akhirnya memberanikan diri. Meski tubuhnya renta, ia mengambil kursi kayu dan mengayunkannya ke arah salah satu preman yang hendak menyerang dari belakang. Tindakannya nekat, namun cukup memberi Andre kesempatan untuk bangkit kembali. Aku tak akan biarkan warung ini jadi kuburan orang baik, teriak Pak Tenes dengan suara bergetar. Namun perlawanan itu harus dibayar mahal. Andre semakin banyak menahan serangan, dan tubuhnya penuh luka. Meski begitu, matanya tetap menyala penuh keyakinan. Kalau hidupku harus jadi tebusan, biarlah begitu. Asal kalian selamat, bisiknya lirih, seolah berbicara pada Aleisa. Kata-kata itu membuat hati gadis itu hancur, matanya dipenuhi air mata. Bakyo Gimbal semakin murka melihat orang-orang yang ia anggap lemah berani melawan. Dengan geram, ia menghunus golok dan melangkah ke arah Andre. Aku akan akhiri semuanya sekarang juga. Namun pada detik itulah, sesuatu terjadi, cahaya samar tiba-tiba muncul di sekitar tangan Andre. Kekuatan Brajamusti bangkit lebih dahsyat dari sebelumnya. Semua orang tertegun, termasuk para preman. Di tengah luka dan penderitaan, Andre justru menemukan kekuatan sejati. Ia sadar, keikhlasan untuk melindungi orang lainlah yang menjadi sumber kekuatannya. Malam itu, luka bukan hanya menjadi tanda kesakitan, tapi juga menjadi saksi atas ketulusan seorang kuli bangunan yang memilih berkorban demi orang lain. Pertarungan itu akhirnya usai. Para preman kabur dengan tubuh penuh luka, sebagian menyeret rekannya yang tak mampu lagi berdiri. Bakyo Gimbal pun terpaksa mundur dengan wajah penuh amarah, bersumpah suatu hari akan kembali. Warung bakso Tenes porak-poranda, meja terbalik, mangkok pecah, dan bau darah bercampur kuah bakso memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, Andre terhuyung, hampir roboh karena luka yang ia derita. Aleisa segera berlari menghampirinya. Dengan panik, ia menopang tubuh Andre yang mulai melemah. Andre, bertahanlah, jangan paksakan dirimu lagi.
Suaranya bergetar, matanya basah oleh air mata yang tak terbendung. Melihat Andre yang berusaha tersenyum meski tubuhnya penuh luka, hatinya remuk. Gadis itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut kehilangan. Malam itu, Aleisa menolak membiarkan Andre pulang ke kontrakan kecilnya yang reot. Dengan bersikeras, ia membawanya ke rumahnya. "Kamu harus dirawat dengan baik, kalau tidak, luka ini bisa makin parah," ucapnya dengan nada tegas, meski dalam hati ia berjuang menahan rasa malu membawa seorang pemuda kuli bangunan ke dalam rumah besarnya. Namun bagi Aleisa, keselamatan Andre jauh lebih penting dari pandangan orang. Di rumah megah Aleisa yang penuh cahaya lampu, kontras dengan kehidupan sederhana Andre, suasana mendadak berubah haru. Andre yang terbiasa tidur di lantai kontrakan dingin kini duduk di sofa empuk, sementara Aleisa dengan penuh ketelatenan membersihkan luka di lengannya. Setiap sentuhan lembut gadis itu membuat hati Andre bergetar, meski ia berusaha menyembunyikan perasaannya. "Kenapa kamu melakukan ini semua, Andre?" tanya Aleisa pelan, menatap matanya dengan sungguh-sungguh. "Padahal kamu bisa saja lari saat preman menyerang. Tapi kamu tetap bertahan, meski nyawamu taruhannya." Andre terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, "Karena aku tahu, hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau aku bisa melindungi orang lain, meski hanya sekali, mungkin hidupku ada artinya." Jawaban itu membuat Aleisa tak kuasa menahan air mata. Ia menggenggam tangan Andre erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. "Kamu orang yang luar biasa, Andre. Aku tak peduli apa kata orang, bagiku, kamu lebih dari pahlawan." Kata-kata itu membuat dada Andre sesak oleh rasa haru. Ia tak pernah merasa dihargai sebesar itu sebelumnya. Malam itu, kedekatan mereka tumbuh tanpa disadari. Dalam diam, hati mereka saling bicara. Aleisa melihat keberanian dan ketulusan Andre, sementara Andre menemukan kasih dan perhatian yang selama ini ia rindukan. Luka-luka di tubuh Andre memang menyakitkan, tapi luka itu juga menjadi jembatan yang mendekatkan dua hati yang berbeda dunia. Dan di balik semua itu, ada janji tak terucap yang lahir di hati keduanya, janji untuk saling menjaga, apapun yang akan terjadi. Mereka tahu, badai belum berakhir. Namun setidaknya, mereka kini tidak lagi berdiri sendirian. Ketenangan, yang baru saja dirasakan Andre dan Aleisa ternyata tidak bertahan lama. Di balik bayangan malam, Bakyo Gimbal duduk di markas kumuhnya dengan wajah penuh dendam. Ia menatap luka-lukanya di cermin retak, lalu menghantamnya hingga pecah berantakan. "Aku akan buat anak kampung itu menyesal lahir ke dunia. Dia sudah merusak harga diriku di depan anak buah." Raungnya penuh amarah. Malam itu juga, ia merancang balasan yang lebih kejam, bukan hanya untuk Andre, tapi juga orang-orang yang berani melindunginya. Kabar kekalahan Bakyo ternyata sampai ke telinga kelompok preman yang lebih besar. Beberapa dari mereka menertawakan, tapi ada pula yang menganggap hal itu ancaman serius. Kalau anak kampung itu benar-benar bisa mengalahkan Bakyo, berarti dia bukan orang sembarangan. "Kita tak bisa membiarkannya hidup," ujar salah satu pimpinan kelompok itu dengan nada dingin. Ancaman mulai membesar, seakan Andre telah menarik perhatian musuh yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu, Andre mencoba beristirahat di rumah Aleisa. Luka-lukanya mulai mengering, namun pikirannya tak tenang. Ia duduk di beranda, memandang langit malam yang gelap. "Aku sudah terlalu jauh. Kalau aku tetap di sini, Aleisa dan Pak Tenes akan jadi korban," gumamnya dengan wajah penuh beban. Ia menimbang-nimbang untuk pergi, meski hatinya berat meninggalkan orang-orang yang mulai ia sayangi. Namun keputusannya goyah ketika Aleisa mendekat, membawa secangkir teh hangat. "Kalau kamu pergi, apa jaminannya mereka tidak akan tetap mencari kami?" tanyanya lirih. Andre terdiam, menatap mata Aleisa yang berkaca-kaca. Gadis itu menggenggam tangannya erat. "Lebih baik kita hadapi bersama, daripada kamu menanggung semuanya sendirian." Kata-kata itu menusuk hati Andre, membuatnya sadar bahwa keberanian bukan hanya soal bertarung, tapi juga tentang menerima siapa yang ingin mendampingi. Keesokan harinya, ancaman benar-benar datang. Sekelompok preman mendatangi proyek tempat Andre bekerja. Mereka mengacak-acak lokasi, memukul beberapa kuli, dan meninggalkan pesan, "Katakan pada Andre, waktunya dia mati." Kabar itu segera sampai ke telinga Andre, membuat darahnya mendidih. Ia tak lagi bisa berdiam diri. Balasan harus datang, meski dengan risiko nyawa. Andre lalu kembali ke kontrakan tuanya malam itu, mengambil sebuah kotak kayu tua yang disimpan di bawah ranjang. Di dalamnya,
Terdapat sebuah kain kusam berisi pusaka kecil, warisan dari ayahnya, pewaris ajian Brajamusti. Andre menggenggam pusaka itu erat, matanya berkilat penuh tekad. Jika mereka ingin perang, maka aku akan tunjukkan bahwa kebenaran tak pernah bisa diinjak. Aleisa yang mengikuti dari belakang melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, Andre bukan orang biasa. Lelaki itu membawa beban masa lalu yang kelam sekaligus kekuatan besar yang bisa jadi membawa kehancuran. Namun ia juga tahu, Andre berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi melindungi orang-orang lemah yang selama ini tak berdaya. Malam itu, ancaman dan balasan saling menunggu waktu. Bakyo Gimbal dan kelompoknya menyiapkan serangan besar, sementara Andre bersiap dengan seluruh jiwa dan tekadnya. Pertarungan sesungguhnya belum dimulai, tapi udara sudah penuh dengan ketegangan. Keheningan malam terasa seperti jeda singkat sebelum badai besar menghantam. Malam itu, langit BSD kelabu tanpa bintang. Di sebuah lahan kosong dekat proyek, puluhan preman berkumpul, dipimpin langsung oleh Bakyo Gimbal. Mereka membawa senjata tajam, besi, hingga botol berisi bensin. Wajah mereka penuh amarah dan tekad untuk menghabisi Andre. Malam ini darahnya akan membasahi tanah ini. Teriak Bakyo, membuat semua anak buahnya bersorak ganas. Andre datang seorang diri, dengan langkah mantap. Luka-luka di tubuhnya belum sembuh sepenuhnya, namun sorot matanya begitu tegas. Ia tahu, ini adalah jalan terakhir. Di saku bajunya terselip pusaka kecil warisan ayahnya, simbol ajian Brajamusti yang kini ia genggam penuh keyakinan. Kalau memang ini akhirku, biarlah berakhir dengan melindungi kebenaran, gumamnya pelan. Pertempuran pecah seketika, puluhan preman menyerbu dari segala arah, namun Andre bergerak lincah. Tinju Brajamusti meledak, setiap pukulannya membuat lawan terpelanting keras. Rantai besi yang sempat melilit tubuhnya putus dalam sekali hentakan. Meski jumlah musuh jauh lebih banyak, Andre bertarung seperti singa yang dikepung serigala. Namun Bakyo Gimbal bukan lawan biasa. Dengan golok besar di tangannya, ia menyerang Andre dengan kekuatan brutal. Tebasan demi tebasan nyaris mengenai tubuh Andre, hingga satu luka dalam tercipta di bahunya. Darah mengucur deras, membuat tubuh Andre goyah. Tapi alih-alih jatuh, ia justru bangkit lagi dengan tatapan membara. Aku tak akan mundur, Bakyo. Malam ini bukan aku yang kalah. Teriaknya, suasana berubah mencekam. Aleisa, yang diam-diam mengikuti dari kejauhan, melihat Andre berjuang sendirian. Air matanya mengalir deras, hatinya berteriak ingin menolong, tapi tubuhnya gemetar. Dalam doanya, ia memohon agar Andre diberi kekuatan. Seolah mendengar doa itu, cahaya samar kembali muncul di tangan Andre, kekuatan Brajamusti bangkit lebih dahsyat dari sebelumnya. Dengan teriakan lantang, Andre melepaskan pukulan terakhirnya. Tinju Brajamusti menghantam dada Bakyo Gimbal dengan keras, membuat tubuh besar itu terpental beberapa meter dan jatuh tak bergerak. Para preman yang tersisa terdiam, sebagian lari terbirit-birit, sebagian lagi hanya bisa menunduk ketakutan. Malam itu, lahan kosong yang penuh darah menjadi saksi berakhirnya kekuasaan Bakyo. Andre berdiri terhuyung, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal. Namun di balik kelelahannya, ada senyum tipis yang lahir. Ia menoleh ke arah Aleisa yang berlari menghampiri, lalu berbisik lemah, aku sudah menepati janjiku, melindungi kalian. Aleisa memeluknya erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Pertempuran terakhir itu bukan hanya kemenangan atas preman, tapi juga kemenangan hati. Andre membuktikan bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengalahkan dendam dan kekerasan. Namun di balik kemenangan itu, luka-luka yang ia bawa menjadi pengingat, bahwa seorang pahlawan sejati seringkali lahir dari penderitaan yang tak pernah diketahui orang banyak. Malam itu warung bakso tenes yang biasanya ramai berubah menjadi saksi bisu pertempuran dahsyat. Sisa-sisa kursi terbalik, mangkuk pecah, dan cipratan kuah bakso yang berantakan masih terlihat jelas. Namun di balik kekacauan itu, udara malam mulai terasa berbeda, lebih ringan, seakan ikut menghela napas lega setelah jeritan dan amarah preman runtuh tak berdaya. Andre berdiri di depan warung, tubuhnya masih tegak meski luka-luka memar tampak jelas di wajah dan lengannya. Nafasnya berat, namun sorot matanya penuh keyakinan. Orang-orang yang sejak tadi bersembunyi kini keluar satu persatu, menatapnya dengan campuran takjub dan haru. Mereka baru saja melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, seorang kuli bangunan miskin berhasil menumbangkan gerombolan preman bersenjata. Aleisa mendekat dengan langkah gemetar.
Di tangannya masih tergenggam tas yang nyaris dirampas. Wajahnya pucat, namun matanya berbinar saat menatap Andre. "Terima kasih, kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah kehilangan segalanya," ucapnya lirih. Andre hanya tersenyum samar, mencoba menutupi rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Tiba-tiba, Tenes, pemilik warung yang sejak awal mengenal Andre, menepuk bahu pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. "Plenting, malam ini kau bukan sekadar kuli bangunan. Kau pahlawan kami," katanya. Kalimat sederhana itu membuat Andre terdiam. Ia tak pernah menganggap dirinya istimewa, namun malam ini semua orang memandangnya berbeda. Suasana warung mulai kembali hidup. Para pelanggan yang bersembunyi tadi kembali duduk, beberapa bahkan mengangkat mangkuk bakso mereka tinggi-tinggi, seolah memberi penghormatan kepada Andre. Udara yang semula mencekam berubah menjadi hangat dan penuh kebersamaan. Malam itu, warung bakso Tenes bukan lagi sekadar tempat makan, ia menjadi simbol keberanian dan kesadaran. Andre duduk perlahan, membiarkan tubuhnya yang letih bersandar. Ia menatap bintang yang berkelip di atas sana, teringat pada ibunya di desa yang selalu berpesan, "Jadilah lelaki yang menjaga, bukan yang merusak." Kata-kata itu kini terasa hidup dalam dirinya. Keberanian yang ia tunjukkan bukan demi kemuliaan, tapi demi kebaikan dan keikhlasan. Aleisa yang duduk di sampingnya menatapnya penuh rasa kagum. Ada sesuatu dalam diri Andre yang jauh lebih berharga daripada harta atau penampilan, sebuah ketulusan yang membuatnya tampak begitu berharga di matanya. "Aku yakin ini bukan akhir, Andre. Ini awal dari perjalananmu yang sesungguhnya," ucapnya lembut. Malam itu, di warung bakso sederhana yang hangat, Andre menyadari sesuatu yang penting. Keberanian bukanlah tentang seberapa kuat tubuhmu, melainkan seberapa ikhlas hatimu untuk melindungi kebaikan. Dan di balik semua luka serta darah yang ia tinggalkan malam itu, lahirlah sebuah kesadaran baru, bahwa takdir seorang kuli bangunan bisa berubah menjadi pahlawan, ketika keberanian berpadu dengan keikhlasan. Keesokan harinya, berita tentang seorang kuli bangunan yang berani melawan preman bersenjata tersebar cepat. Warung bakso Tenes yang sederhana itu menjadi ramai dikunjungi, bukan hanya karena baksonya yang terkenal, tetapi karena kisah heroik yang lahir di sana. Nama Andre Susanto alias Plenting mulai disebut-sebut dengan hormat oleh warga sekitar. Dari seorang yang nyaris tak pernah dianggap, ia kini dipandang sebagai pahlawan kecil yang menyelamatkan banyak orang. Andre sendiri masih tak percaya dengan semua perhatian yang datang padanya. Duduk di bangku bambu warung itu, ia menunduk menatap kedua tangannya yang penuh bekas luka. "Aku ini siapa? Hanya kuli bangunan biasa," bisiknya lirih. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa malam penuh darah itu telah mengubah segalanya. Keajaiban kecil sudah mulai merasuk dalam hidupnya, meski ia belum sepenuhnya menyadarinya. Aleisa datang dengan senyum hangat, membawa 2 mangkuk bakso. Ia duduk di samping Andre, menatapnya dengan lembut. "Kau bukan hanya kuli bangunan, Andre. Kau lelaki berhati besar. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu," ucapnya lirih. Kata-kata itu menusuk ke sanubari Andre, membuatnya terdiam lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya berarti bagi seseorang. Hari-hari berikutnya, banyak orang mulai menghampiri Andre. Ada yang sekadar memberi salam, ada yang menawarkan bantuan pekerjaan yang lebih layak, bahkan ada yang sekadar menepuk bahunya dengan bangga. Namun Andre menolak segala bentuk sanjungan berlebihan. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah naluri seorang lelaki yang tak rela melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya. Di balik semua itu, hubungan Andre dan Aleisa semakin erat. Dari sekadar ucapan terima kasih, menjadi pertemuan demi pertemuan. Mereka saling mengenal lebih jauh, Aleisa yang lembut dan cerdas, Andre yang sederhana namun berjiwa besar. Tak ada perbedaan yang bisa menghalangi mereka, tidak status, tidak pula harta. Justru peristiwa malam itu telah menyatukan mereka dalam ikatan yang lebih kuat daripada sekadar pertemanan. Suatu malam, Andre kembali berdiri di depan warung bakso Tenes, menatap jalan yang dulu dipenuhi teror preman. Kini jalan itu tenang, hanya ada cahaya lampu jalan dan suara kendaraan lalu lalang. Dalam keheningan, ia teringat pesan almarhum ayahnya, "Jadilah lelaki yang melindungi, meski dunia tak pernah memandangmu." Dan malam itu, Andre tersenyum. Ia sadar, ia telah memenuhi pesan itu. Keajaiban terbesar akhirnya benar-benar datang. Seorang pengusaha yang mendengar kisahnya menawarkan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk Andre, bahkan membantu biaya sekolah adik-adiknya di desa. Tak hanya itu,
Aleisa yang semakin yakin dengan ketulusan Andre berani menggenggam tangannya di depan banyak orang, sebuah tanda bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dari tengah luka dan darah. Malam itu, di bawah cahaya lampu warung bakso yang hangat, Andre menyadari hidupnya tidak lagi sama. Dari seorang kuli bangunan miskin yang selalu diremehkan, ia menjelma menjadi sosok yang dihormati, dicintai, dan dihargai. Keajaiban hidup bukan datang dari harta atau tahta, melainkan dari keberanian, keikhlasan, dan kebaikan hati. Dan itu semua kini bersemayam dalam diri Andre Susanto, sang pewaris ajian Brajamusti. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.